Selamat pagi guys, hari ini Kamis 30 November 2023. Saat ini kita ada di pemakaman Wajo. Jadi pagi hari ini kita akan berziarah ke dalam. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, ketika hamba sampaikan firman-Mu, bila firman-Mu meneguhkan hati setiap kami, khususnya keluarga Tuhan yang ditinggalkan. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan ada masanya Tuhan, bahwa segala sesuatu indah pada masanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Berarti pertandingannya baik, maksudnya selama ini apapun yang terjadi dalam kehidupan dia sudah baik, karena Tuhan menyertai ya. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, kita nggak tahu kita garis akhirnya kapan, tapi kalau dia di umur yang semuda ini, dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan ya. Sebenarnya kalau secara dikatakan imannya berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa yang dia terima, berdasarkan orang tuanya yang mengajarkan ya. Puji Tuhan ya, selama ini setahu saya ya dia ngalamin dengan Tuhan dari keluarga ya. Nah, tadi pagi ketika saya sedang siapkan apa yang mau dibagikan, saya ingat satu ayat. Ini lama saya coba cari-cari tadi, saya bacakan di Pengkhotbah 4 ayat 2 dan 3. Oleh sebab itu aku menganggap orang yang mati, yang sudah lama meninggal, lebih bahagia daripada orang yang hidup, yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, ku anggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Ngapain? Benerin lampu. Cet, pokoknya kena peng, meninggal. Selesai sudah. Terus tuh orang tuanya tuh enggak terima atau enggak diterima, tiba-tiba sampai begini. Karena kamu tahu, kalau anak ini enggak ku ambil sekarang, besok-besok dia bisa cari. Jadi Tuhan lebih tahu. Nah, ini saya nggak tahu kan. Kalau buat saya ayat ini tadi, kalau saya buat ini. Jadi maksudnya gini, segala sesuatu memang kadangkala apa? Kita masih berjuang mempertahankan iman kita. Nah, terus kita mesti ngapain? Ya, saya dengarkan ayat ini. Saya buka Mazmur 90. Masa hidup kami 70 tahun dan
Jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya ada kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi buat kita yang hidup, dia sudah menyelesaikan, ya, anak terkasih, cucu terkasih, keponakan terkasih, ya, adik terkasih. Ya apa? Bahwa dia sudah menyelesaikan. Tetapi buat kita apa? Dikatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Bagian kita masih hidup, ya, kita memiliki hati itu. Kita diberi hidup, kita apa? Harusnya apa? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya bacakan di dalam ini ayat terakhir. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi Tuhan hari ini lewat keberadaan kita di tempat ini, ya, kita ziarah, ya, kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan dia, ya. Jadi itu apa? Pertama dikatakan apa? Bagaimana kita hidup jangan seperti orang bawah, tetapi seperti orang arif. Ya, kalau kita orang arif itu dia gampang diomongin, terus dia bisa melihat dirinya sendiri. Saya hari-hari ini nggak tahu ya, hubungan saya dengan Tuhan tuh semakin dalam tuh semakin dikoreksi. Ya, hal-hal yang mungkin saya anggap itu nggak apa-apa, hari ini makin jadi apa-apa. Jadi Tuhan mau kita lihat kehidupan kita di dalam Dia. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Maksudnya terhadap kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita. Ya, keluarga yang pertama pasti. Jadi saya selalu ingatkan kalau di sini tuh perhatikan keluargamu. Jangan kalau udah meninggal baru kita tangisi. Ya, selama kita hidup kita nggak perhatikan, yang masih hidup mama kita masih ada, kalau masih ada mama, papa kita, saudara kita. Mungkin kita bentrok ya, kadang-kadang mungkin ya, kayak kemarin ada satu tuh mamanya ngomong begini tentang anaknya ngomong gini. Tapi waktu saya bilang, ya orang tua memang begitu. Ya kan, orang tua itu ya memang mulutnya begitu. Mama saya juga begitu. Maklumi, saya bilang, jangan kita akhirnya jadi anak kurang ajar sama orang tua ya. Ya, sampaikan dengan kalimat yang baik gitu kan. Walaupun mungkin tidak menjawab apa yang dia mau. Ya, kadang-kadang orang tua kan maunya banyak. Ya kan, kayak mau saya gitu kan, kayak yang saya layani kemarin kan. Tapi ternyata apa? Tuhan mau kita apa? Pergunakan tuh karena hari ini, maksudnya hari ini apa? Bahwa ada hal yang nanti suatu masa kita akan apa? Diperhadapkan dengan situasi yang tidak kondusif lagi. Ya, jadi saya baru dengar berapa hari ini Cina kembali ada namanya apa? Penyakit langka ya. Dia tidak seperti COVID tapi wah, lebih parah. Jadi sana lagi gonjang-ganjing lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini juga khotbah gembala kita berapa ini di gereja. Tuhan pengen apa? Kita ngerti. Ya kan, maksudnya kita kemana sih? Kita pasti ke Tuhan Yesus lah. Yang percaya kita pasti selamat lah. Ya kan? Kita karena keselamatan itu di dalam nama Dia kan, oleh iman kita kepada Kristus. Jangan kita mau digeserkan katanya. Ya kan, kehidupan kita sesat aja di muka bumi ini kan. Apa yang kita hari ini anggap sesuatu yang luar biasa, tapi nanti di surga nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya apa? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Kan salib ya, ke atas, ke samping. Ya kan, kalau bahkan firman Tuhan katakan, kalau ada sesuatu dalam hatimu, bereskan dulu, baru kamu datang berdoa kepadaku. Kalau nggak dibereskan, katakan apa? Maka dosa orang itu tetap ada, tetapi dosa kita tetap ada juga. Yang terakhir, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi sebagai tandanya kita penuh dengan roh. Orang penuh dengan roh itu adalah buah-buah roh. Kasih, sukacita, dan sejahtera. Penguasaan diri yang paling ujung tuh. Kalau lembutan, kesabaran. Saya sedang belajar itu. Murah hati, kemurahan. Ya, jadi kadang-kala itu apa ya, menarik seluruh eksistensi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kadang kita dapat perlakuan, mungkin perkataan, ya mungkin dengan kepergian Dia juga mungkin ada yang banyak ngomong A, B, C, D, ya. Tapi saya percaya ya, buat keluarga khususnya buat papa mamanya, itu apa? Dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kita yang harus apa? Terus berjuang agar apa? Agar apa yang sudah nanti apa kita bisa ketemu
di tempat yang sama. Jangan sampai kitanya yang akhirnya jadi kecewa sama Tuhan, atau kitanya yang mundur sama Tuhan, bahkan kita nggak bisa ketemu dengan Lionel ya. Sementara Lionelnya sudah Bapak sedang senang-senang dia sama Bapak, main-main di surga dia. Kalau istilah saya begitu. Jadi apa? Mari setiap kita datang kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan penuh dengan roh. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Proses ini telah selesai Tuhan. Ketika kami tabur bunga Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa tabur bunga bukan lambang apa-apa, tetapi lambang kasih, bahwa segala sesuatu yang baik dalam selama hidupnya Tuhan, kebaikan-kebaikannya, hal-hal yang indah Tuhan yang kami ingat, bukan hal-hal yang buruk Tuhan. Karena kami percaya Bapak bahwa Engkau sudah bersama-sama, bahwa Ia sudah bersama-sama dengan Engkau di paradise Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita berbunga. Di depan, belakang? Oh, di belakang. Oke, ada. Segala sesuatu yang baik itu pasti dari Tuhan. Kiri kanan boleh? Biar kiri kanan. Dari aku. Jadi kan. Sudah bahagia. Sudah bahagia Ceko. Sudah bahagia Ceko. Ini kedua juga bahagia. Yang penting kita ada. Oh, ini masalah ada Ceko. Mau ini kita bahagia mau ganti mak ya Ceko. Itu pun ini kita. Ganti mak ya Ceko. Itu pun ini kita aja. Oh, Ceko. Itu pun ini kita aja. Ganti mak ya Ceko. Sikasangnya itu tetap berjuang aja dah. Dari Roh Kudus turun atas setiap keluarga, khususnya Papa, Mama, ama-amanya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa siapapun yang ditinggalkan, yang dikasih Tuhan, pasti ada kesedihan hati kami Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah mereka diteguhkan oleh firman-Mu, sehingga mereka Tuhan tetap teguh di dalam Engkau. Tuhan tidak bergeser dari imannya. Dan pada masanya nanti Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali, kami bersama-sama di awan Tuhan, bersama dengan Liana menyambut Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.